Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Musinan Fazid, merupakan mahasiswa jurusan Manajemen Bisnis Syariah di STAI Nidya El Adabi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas wajib untuk melaksanakan ujian tengah semester yang telah diberikan oleh dosen pembimbing. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dalam organisasi. Kita masuk pada pengertian organisasi. Secara harfiah, kata organisasi berasal dari bahasa Yunani yang berbunyi organon, yang berarti alat bantu atau instrumen. Dilihat dari asal katanya, dengan demikian organisasi pada dasarnya adalah alat bantu yang sengaja didirikan atau diciptakan untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuannya. Kemudian kita masuk ke definisi organisasi. Nah, organisasi sering didefinisikan sebagai kelompok manusia, atau disebut group of people, yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama, common goals namanya. Nah, meski definisi ini cukup populer, tapi banyak ahli mengatakan bahwa definisi ini terlalu sederhana. Masih ada beberapa unsur penting yang seharusnya menjadi bagian dari esensi dasar organisasi, tetapi belum terungkap dalam definisi tersebut. Definisi yang lebih komprehensif misalnya diberikan oleh Stephen P. Robin. Beliau berkata organisasi adalah unit sosial yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang relatif lama, beranggotakan 2 orang atau lebih yang bekerja sama dan terkoordinasi, memulai pola kerja dan yang terstruktur gitu, dan didirikan untuk mencapai tujuan bersama atau satu set tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Bisa disimpulkan bahwa organisasi adalah sekelompok yang diikat oleh tujuan bersama dan bekerja sama secara terstruktur untuk mencapainya. Mereka memiliki struktur dan mereka memiliki struktur dan aturan yang mengatur bagaimana anggota berinteraksi dan bekerja sama. Gitu. Kemudian kita masuk ke arah pola komunikasi dalam organisasi. Nah, komunikasi merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah organisasi. Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi yang dilakukan di antara para anggotanya. Yang pertama, saya akan menjelaskan arah komunikasi. Nah, arah komunikasi ini ada 4 arah. Yang pertama adalah arah ke bawah, downward communication. Nah, komunikasi ini biasanya berupa aliran informasi dari atasan kepada bawahan. Jenis komunikasi ini biasanya digunakan untuk menyampaikan instruksi dan tugas, memberikan informasi tentang kebijakan dan prosedur, memotivasi dan menginspirasi karyawan, atau memberikan umpan balik itu ke bawah terus. Nah, kemudian ada yang kedua, komunikasi ke atas, upward communication. Nah, komunikasi di atas merupakan aliran komunikasi dari bawah kepada atasan gitu. Jenis komunikasi ini biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi tentang kerjasama pekerjaan, memberikan saran dan masukan, atau mengungkapkan masalah dan hambatan, atau juga membangun hubungan dan kepercayaan. Nah, kemudian ada yang ketiga adalah komunikasi horizontal communication.
Nah, komunikasi ini merupakan informasi secara individual atau kelompok yang memiliki tingkat hierarki yang sama. Nah, jenis komunikasi ini biasanya digunakan untuk berbagi informasi dan ide, berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas, membangun hubungan dan kerjasama, dan menyelesaikan konflik. Dan keempat ada yang namanya komunikasi diagonal, diagonal communication. Nah, komunikasi ini merupakan informasi yang tidak mengikuti garis hierarki formal gitu. Jenis komunikasi ini biasanya digunakan untuk mempercepat penyampaian informasi, memperoleh informasi dari berbagai sumber, membangun hubungan informal, menyelesaikan masalah yang kompleks. Itu tadi arah-arah komunikasi. Dan kemudian ada yang namanya pola komunikasi. Pola komunikasi ini ada 5. Di antaranya ada pola roda. Pola roda biasanya komunikasi di mana semua informasi mengalir melalui satu orang, yaitu pemimpin organisasi. Pola ini dapat menjadi efektif dalam organisasi kecil, tetapi dapat menjadi tidak efisien dan lambat dalam organisasi besar. Kemudian yang kedua adalah pola rantai. Pola rantai ialah komunikasi di mana informasi mengalir dari satu orang ke orang berikutnya, seperti rantai gitu muter gitu. Pola ini dapat memberikan bahwa pola ini dapat memastikan bahwa semua orang menerima informasi yang sama, tapi dapat menjadi lambat dan kaku. Kemudian yang ketiga adalah pola Y. Nah, pola Y ini adalah pola roda. Eh, apa? Pola Y adalah kombinasi dari pola roda dan pola rantai. Dalam pola ini, pemimpin organisasi berkomunikasi dengan beberapa orang kunci, gitu, yang kemudian menyebarkan informasi kepada orang lain. Pola ini dapat menjadi lebih efisien daripada pola roda dan pola rantai, tapi masih dapat memiliki beberapa keterbatasan. Nah, yang keempat ada pola lingkaran. Nah, pada pola lingkaran, komunikasi di mana informasi mengalir bebas di antara semua anggota organisasi. Pola ini dapat mendorong komunikasi terbuka dan partisipasi, tetapi dapat menjadi kacau dan sulit untuk dikendalikan. Dan yang kelima, yang terakhir adalah pola jaringan. Pola jaringan ini merupakan komunikasi yang fleksibel dan adaptif. Dalam pola ini, informasi dapat mengalir ke segala arah tergantung pada kebutuhan. Nah, pola ini dapat menjadi yang paling efektif dalam organisasi yang kompleks dan dinamis. Kemudian kita masuk pada tujuan komunikasi organisasi. Nah, pada tujuan ini komunikasi merupakan bagian penting dalam kelancaran fungsi organisasi dan pencapaian tujuan. Yang pertama adalah mengekspresikan pikiran dan pendapat. Nah, komunikasi memungkinkan anggota suatu organisasi untuk mengkomunikasikan ide, pendapat, dan solusi secara publik. Pertukaran ide dan pendapat mendorong inovasi dan kreativitas dalam organisasi. Yang kedua ada berbagi informasi, di mana komunikasi tersebut membantu menyebarkan informasi penting kepada seluruh anggota organisasi. Hal ini memastikan bahwa setiap orang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama tentang tujuan, strategi, dan praktik organisasi. Dan ketiga ada koordinasi, di mana koordinasi tersebut membantu menyelaraskan aktivitas dan upaya anggota organisasi. Hal ini memastikan bahwa semua orang bekerja sama menuju tujuan yang sama. Dan kemudian ada yang keempat, yang terakhir adalah membangun hubungan dan motivasi. Yang mana komunikasi yang baik membantu membangun hubungan yang kuat dan saling percaya antar anggota organisasi, meningkatkan motivasi dan semangat kerja karyawan. Nah, komunikasi yang terbuka dan transparan membantu menciptakan suasana kerja yang positif dan menyenangkan.
Kemudian kita masuk pada peran manajerial dalam mendukung komunikasi. Nah, peran seorang manajer dalam mendukung komunikasi terbagi menjadi beberapa kategori dengan beberapa variasi dalam pengkategoriannya. Yang pertama ada informasional, di mana di situ ada yang menjadi penyebar informasi. Di situ dia menyampaikan informasi penting kepada tim seperti tujuan organisasi, strategi, dan perubahan kebijakan. Dan di situ juga ada pemantau yang mengikuti perkembangan informasi terbaru dan relevan dengan bidang pekerjaan tim gitu. Dan di situ juga ada juru bicara yang mewakili tim dalam berkomunikasi dengan pihak eksternal seperti klien, mitra, dan publik. Dan kedua ada interpersonal. Di situ ada pemimpin yang memberikan arahan, motivasi, dan inspirasi kepada tim. Dan ada juga penghubung yang membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan anggota tim, kolega, dan pihak eksternal. Dan juga ada motivator di dalamnya yang meningkatkan semangat dan moral tim untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Di situ juga ada yang namanya, di situ ada peran pengumpul informasi yang mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk membuat keputusan yang tepat. Dan di situ juga harus ada yang penilai, yang menganalisis informasi dan menimbang berbagai opsi sebelum mengambil keputusan. Kemudian kita masuk ke pengelolaan komunikasi dalam organisasi. Nah, pengelolaan komunikasi dalam organisasi merupakan proses sistematis yang dirancang untuk menciptakan dan memelihara komunikasi untuk yang efektif antar anggota organisasi, gitu. Baik secara eksternal maupun internal dan eksternal. Hal ini meliputi perencanaan, perorganisasian, dan pengarahan, dan juga pengendalian. Di antaranya, pertama saya akan jelaskan perencanaan. Perencanaan merupakan cara untuk menetapkan tujuan komunikasi, mengidentifikasi target audiens, dan memilih saluran komunikasi yang tepat, gitu. Yang kedua adalah ada pengorganisasian, yaitu menentukan struktur dan proses komunikasi dalam organisasi, termasuk peran dan tanggung jawab setiap anggota. Dan yang ketiga ada pengarahan yang memberikan panduan dan pelatihan kepada anggota organisasi tentang cara berkomunikasi secara efektif. Gitu. Dan yang keempat ada pengendalian yang memantau dan mengetahui efektivitas komunikasi dalam organisasi dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Kemudian kita masuk kepada kemampuan menghadapi krisis komunikasi. Nah, kemampuan menangani komunikasi yang krisis penting bagi individu dan organisasi dalam berbagai situasi. Nah, krisis komunikasi dapat terjadi kapan saja dan krisis komunikasi, maaf, krisis komunikasi dapat terjadi kapan saja dan kapan dan kemampuan merespon dengan tepat dan dapat menentukan dampak dan pemulihan situasi. Ada beberapa kemampuan dalam menghadapi krisis ekonomi. Krisis komunikasi. Yang pertama adalah membangun dan menjaga hubungan pemangku kepentingan, yaitu seperti membangun kepercayaan dan kredibilitas melalui komunikasi yang terbuka, transparan, dan konsisten dengan pemangku kepentingan, dan memahami kebutuhan dan harapan kelompok kepentingan yang berbeda. Dan juga ada merupakan dan bisa juga mewujudkan komunikasi dan arah yang aktif dan responsif. Dan yang kedua ada
namanya pemantauan dan analisis situasi, yaitu merupakan mengidentifikasi dan memahami isu-isu utama terkait krisis. Kita perhatikan baik-baik perkembangan situasi gitu. Itu kita harus perhatikan banget. Dan ada juga identifikasi potensi risiko dan penting yang mungkin timbul gitu kan. Dan ketiga ada menyusun strategi komunikasi yang efektif dengan menetapkan tujuan komunikasi yang jelas dan terukur, yaitu mengembangkan pesan yang tepat untuk khalayak sasaran gitu dengan memilih saluran komunikasi yang benar untuk menyampaikan pesan. Dan yang terakhir adalah menerapkan strategi komunikasi yaitu menerapkannya dengan pesan secara konsisten dan terkoordinasi melalui berbagai saluran komunikasi dengan menanggapi pertanyaan dan kekhawatiran pemangku kepentingan dengan cepat dan tepat, dan juga memantau dan mengevaluasi efektivitas strategi komunikasi. Baik, hanya itu saja dari saya dan sedikit kesimpulan bahwa organisasi dan komunikasi merupakan sebuah simbolis yang tak terpisahkan. Organisasi itu ibarat sebuah orkestra terdiri dari berbagai instrumen yang unik dengan melodinya masing-masing, agar orkestra menghasilkan simfoni yang indah gitu kan. Dalam konteks organisasi, konduktornya adalah para pemimpin dan komunikasi adalah melodinya. Dan kemudian kalau untuk komunikasi merupakan jantung dan jiwa organisasi yang bukan sekedar pertukaran informasi. Gitu. Dalam organisasi, komunikasi adalah nafas kehidupan yang menjiwai setiap aspek, mulai dari penentuan strategi hingga pelaksanaan tugas dan pembangunan hubungan. Dan kemudian ada efektivitas komunikasi merupakan fondasi kesuksesan. Organisasi yang efektif ditopang oleh komunikasi yang efektif gitu kan. Bayangkan sebuah tim sepak bola yang tidak berkomunikasi, kacauan dan kegagalan akan menjadi hasil akhir gitu. Dan juga peran penting pemimpin menjadi maestro komunikasi, yaitu untuk menjaga gerbang komunikasi. Mereka bertanggung jawab untuk menciptakan budaya komunikasi yang terbuka, transparan, dan kondusif. Dan terakhir ada keterampilan komunikasi yang sebagai senjata rahasia menuju kesuksesan, di mana setiap anggota organisasi bagaikan instrumen dalam orkestra, perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik dan kemampuan untuk menyampaikan ide, mendengarkan dengan seksama, dan membangun hubungan interpersonal merupakan kunci dalam mencapai tujuan bersama. Baik, hanya itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.